Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Setelah berbicara dengan Kameswara, Ken Dedes kemudian melangkah ke bilik belakang. Di ruangan bilik itu dia menyendiri sambil merenungi apa yang tengah dia alami. Hati Ken Dedes sebenarnya resah, tetapi dia sendiri tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Apakah benar yang dikatakan Kakang Kameswara, bahwa di tubuhku benar-benar ada sesuatu yang aneh? Kalau keanehan ini tidak bisa lenyap, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pendamping Kakang Kameswara? Menyedihkan sekali. Dewata Agung, berilah petunjuk padaku, apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin dibelenggu oleh kemisteriusan seperti ini. Udara di dapur ini sangat panas. Sebaiknya aku buka saja jendela ini. Barulah terasa segar. Kemana Bibi Beliki? Kenapa dia belum pulang-pulang juga? Katanya pergi sebentar. Apa itu yang mengedap-edap? Ada apa, Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba kau menjerit dan seperti orang ketakutan? Ada apa, Ken Dedes? Aduh, Kakak, ada apa? Bicaralah yang tenang. Ada orang mengedap-edap di ruangan bilik belakang. Sepertinya orang itu akan melakukan sesuatu di pondok ini, Kakak. Siapa orang itu? Kalau begitu kau tunggu di sini saja, biar kulihat siapa orang itu. Iya, Kakak. Hop. Siapa sebenarnya orang itu? Tidak mungkin kalau dia Bibi Beliki. Aku yakin dia seorang laki-laki. Sebaiknya aku beritahukan ayah. Tapi di mana ayah sekarang? Ken Dedes, ada apa? Ayah dengar tadi kau teriak. Ayah, kukira kau di mana. Tadi ada orang yang mengedap-edap di belakang. Mungkin bibimu. Tidak mungkin, ayah. Bibi Ringi tidak pernah melakukan tindakan yang aneh. Lalu, Kameswara di mana? Kakang Kameswara sedang melihat orang itu. Dia mengejar ke belakang. Kalau begitu, kau masuk ke dalam saja. Biar saya lihat apa sebenarnya yang terjadi. Iya, ayah. Ken Dedes melangkah ke dalam pondok. Setelah melihat anaknya lenyap di balik pintu, Empu Purwa segera melangkah. Sementara itu Kameswara yang sekarang berada di belakang pondok nampak tengah memperhatikan suasana di tempat itu. Di situ tak ada siapa-siapa. Suasananya sepi, kecuali hanya pohon-pohon kecil yang bergoyang karena ditiup angin. Aku rasa orang itu lari. Ya,
Sebaiknya kulihat ke tempat lain. Sial, kenapa wanita itu teriak? Oh, tidak kusangka di tempat yang sunyi seperti ini ada seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Ternyata kata-kata kakek Logawi benar. Tapi, apakah mungkin dia memiliki pertanda seperti yang kumiliki? Oh, aneh sekali. Aku melihat wajahnya seperti pernah mengenalnya. Tapi entah di mana. Ya, padahal selama ini aku tidak pernah bergaul dengan seorang wanita pun. Benar-benar aneh. Baru kali ini aku tertarik dengan kecantikan seorang wanita. Apakah karena kecantikannya berbeda dari wanita-wanita biasa? Lalu aku tertarik. Ternyata Ken Arok bisa juga jatuh cinta pada seorang wanita. Hei, seperti ada orang melangkah kemari. Apakah Kakang Senopati Narasinga? Hai, siapa di balik semak-semak itu? Keluar! Jangan coba-coba buat masalah di daerah ini. Oh. Ken Arok. Kameswara. Apa kabar, sobat? Cukup lama kita tidak bertemu. Kupikir kau sudah pergi ke semenanjung di dekat Teluk itu. Kenapa kau bisa berada di sini? Aku memang sudah cukup lama berada di sini. Karena ada sesuatu yang tengah kuselesaikan. Ken Arok, apakah orang yang mengendap-endap dan mengintip dari belakang pondok itu adalah kau? Benar. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Jangan membuat masalah di tempat orang, Ken Arok. Kita sahabat. Aku tidak ingin di antara kita terjadi ketegangan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Ken Dedes sangat ketakutan sekali atas kehadiranmu yang tidak mengenal sopan itu. Hei, kenapa sikapmu jadi seperti ini? Apa yang membuatmu berubah? Gadis itukah Kameswara? Seharusnya kau menerimaku dengan cara baik-baik, bukan dengan sikap yang sinis seperti ini. Seharusnya aku memang menerimamu dengan cara baik-baik. Tetapi kehadiranmu sendiri tanpa mengenal tata krama yang baik. Apakah tidak wajar kalau aku pun bersikap demikian? Cuma karena kecantikan seorang wanita, kawan bisa menjadi lawan. Sadarlah, Kameswara. Rasa kasmaranmu itu terlalu berlebihan. Itu urusanku. Yang jelas aku tidak terima kehadiranmu yang tidak mengenal tata krama ini. Kau takut aku jatuh cinta pada gadismu? Atau khawatir aku akan memiliki Ken Dedes? Tutup mulutmu. Dari mana kau tahu bahwa dia bernama Ken Dedes? Kau tidak perlu tahu, Kameswara. Itu urusanku. Dan aku datang karena dia, Ken Dedes. Dan kau harus sadar bahwa Ken Dedes bukan milikmu, bukan jodohmu. Kenapa kau berkata demikian? Karena aku tahu siapa Ken Dedes. Dan aku rasa kau pun menyadari siapa aku. Persetan dengan semua itu. Aku tidak peduli jodoh siapa Ken Dedes. Yang jelas dia sekarang adalah milikku. Dan tidak kubiarkan siapapun menyentuhnya, termasuk kau. Apa sebenarnya maksud kedatanganmu ke sini? Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku kemari karena Ken Dedes? Kukira kita mempunyai perasaan yang sama. Sama-sama ingin memilikinya. Bukankah begitu? Gila! Apakah otakmu tidak waras, Ken Arok? Dia sudah menjadi milikku. Siapa bilang? Siapa bilang dia sudah menjadi milikmu? Dia belum menjadi milikmu yang sah. Sah dalam arti diikat dalam sebuah upacara perkawinan. Ken Dedes masih menjadi seorang gadis yang lanjang. Dan akulah yang ditakdirkan oleh Dewata Agung untuk menjadi suaminya. Aku yang berhak Kameswara. Kalau kau katakan aku ini gila. Iya, aku memang gila. Gila karena kecantikan dia. Dan gila karena perbawa yang dimilikinya. Aku masih berhak memiliki Ken Dedes. Ibarat janur belum melengkung menghiasi perhelatan. Jahanam. Rupanya kau bukan seorang teman yang baik. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Aku akan mencegah siapapun yang mencoba menghancurkan cintaku. Ken Dedes mencintaiku, Ken Arok. Cinta boleh saja tumbuh. Tetapi yang memiliki tetap aku.
Tetapi baiklah, kita bisa saling menguji kehebatan. Siapa yang berhak memilikinya? Kita laki-laki, dan kita bisa bertanding secara kesatria. Kukira itu memang jalan yang terbaik. Jalan satu-satunya harus mengadu jiwa. Siapa yang menang, dialah yang berhak memiliki Ken Dedes. Ayo, bersiap-siaplah Ken Arok. Aku sudah siap sejak tadi, Kameswara. Ayo, seranglah aku. Keluarkan seluruh kemampuan yang kau miliki. Baik. Hup. Tunggu. Tunggu dulu. Aku tidak mau tempat ini dijadikan ajang perkelahian. Paman Purwa. Tenangkan hatimu, Kameswara. Hadapilah persoalan ini dengan kepala dingin. Saya tidak bisa terima sikapnya, Paman. Berilah kesempatan untuk menghajar orang sombong ini. Aku minta kau tenang dan jangan membakar hatimu ke arah pertengkaran. Pandanglah aku sebagai orang tua di sini. Maafkan saya, Paman. Saya tidak bermaksud menentang kata-kata Paman. Saya hanya ingin memberi pelajaran padanya. Aku mengerti, Kameswara. Sudahlah. Sekarang jernihkan pikiran kalian. Aku sudah dengar apa yang kalian persoalkan. Bukankah kalian berteman? Iya, Paman. Nah, apalagi berteman? Kukira kalian bisa saling memberi pengertian. Anak muda, siapa kau ini sebenarnya? Dan dari mana asalmu? Nama saya Ken Arok, Paman. Saya berasal dari Padang Karautan. Padang Karautan? Maaf, Paman. Saya berasal dari Tumapel. Saya prajurit pengawal pribadi Aku. Oh, jadi kau prajurit dari Tumapel? Benar, Paman. Dan saya datang kemari atas petunjuk kakek saya, Brahmana Lohgawe. Oh, jadi kau cucu Brahmana Lohgawe. Syukurlah. Aku senang dapat bertemu dengan cucu temanku. Bagaimana kalau kita bicara di pondokku? Silahkan, Paman. Saya kira itu lebih baik. Ayo, silahkan. Kameswara, ayo. Sebentar, Paman. Saya hampir lupa pada teman saya. Dia menunggu di sana. Oh, iya. Lebih baik kau ajak temanmu saja. Kukira suasananya akan lebih semarak jika temanmu datang ke pondokku. Iya, Paman. Ken Arok segera meninggalkan tempat itu untuk memanggil Senopati Narasingha, dan sebentar kemudian dia sudah kembali. Kemudian mereka segera melangkah menuju pondok Empu Purwa. Hati Kameswara sebenarnya kecewa atas kehadiran Ken Arok, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Empu Purwa yang mengajaknya. Matahari mulai naik, sinarnya tak lagi terik karena dihalangi awan kelabu. Ayo, silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Paman ke dalam sebentar ya. Iya, Paman. Gila kau, Ken Arok. Ternyata kedatanganmu kemari cuma untuk urusan wanita. Bukankah urusan wanita adalah urusan vital? Jangan mendustai diri bahwa kau pun menyenangi urusan seperti ini. Bukankah begitu, Kakang Narasingha? Iya, memang benar. Tetapi bukan wanita kelas bawah. Apakah wanita yang kau persoalkan ini cantik? Kakang bisa lihat sendiri nanti. Aku tidak percaya kalau kau tidak tergila-gila padanya. Wanita-wanita cantik di Tumapel cukup banyak. Untuk apa aku tergila-gila pada gadis Panawijen yang kecantikannya bisa diukur? Kakang boleh mencemooh. Tetapi lihat saja nanti. Gadis ini lain daripada yang lain. Makanya jauh-jauh aku datang kemari. Tidak aku sangka. Ternyata diam-diam kau termasuk buaya juga, Ken Arok. Sial kau. Aku bukan buaya sepertimu tahu. Sudahlah,
Jangan rasa kusuk. Aku tidak ingin ada orang yang kesal karena sikap kita. Keparat. Rupanya Ken Arok sengaja membuatku kesal. Tidak kusangka ia mau berbuat seperti itu terhadapku. Kupikir sikapnya selama ini bisa dipercaya. Ternyata dia tidak lebih dari seekor babi hutan. Baiklah, Ken Arok. Sekarang kau bisa bangga karena mendapat penghormatan dari Empu Purwa. Tapi nanti, suatu saat kau harus berhadapan denganku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Engkau tidak perlu takut, karena dia seperti kita juga. Ayo, kenalkan dirimu. Iya, Ayah. Namaku Ken Dedes. Siapakah nama tuan-tuan ini berdua? Namaku Narasinga. Aku seorang senopati di Tumapel. Aku Ken Arok. Oh, aneh sekali. Kenapa aku seperti mengenal Ken Arok? Jika aku perhatikan wajahnya, tiba-tiba saja ingatanku terbayang dengan peristiwa di Kambang Ayun. Ya, peristiwa yang ku ketahui dari mimpiku. Apakah dia pun mengalami peristiwa seperti apa yang dialami kakang kami Suara? Ken Dedes. Ken Dedes segera melepaskan genggaman tangan Ken Arok setelah ditegur oleh Kameswara. Suasana jadi nampak tegang. Keheningan pun begitu terasa sore itu. Dengan rasa bersalah, Ken Dedes menundukkan wajahnya. Dia tidak berani memandang siapapun yang ada di situ, apalagi memandang Kameswara. Tidak usah repot-repot, Ken Dedes. Mungkin kami tidak akan lama-lama. Mau kemana? Bukankah kedatangan kalian kemari ingin berbincang-bincang dengan paman? Cepatlah, Nduk. Jangan terlalu lama membuatnya. Nanti tamu kita keburu pulang. Paman. Sekarang kalian telah berkumpul. Aku kembali pada masalah yang kalian persoalkan. Tadi kalian bertengkar karena masalah anakku. Dan aku tidak bisa memutuskan mana yang harus menjadi pendamping Ken Dedes. Keputusan itu berada di tangan anakku sendiri. Aku sebagai orang tua hanya menuruti saja apa yang menjadi kehendaknya. Nanti aku akan bicara pada Ken Dedes. Baiklah, Paman. Saya akan mencoba untuk mengalah dan mengembalikan persoalan ini lebih kering. Kalau mau diakui, sebenarnya sayalah yang lebih berhak. Karena memang awalnya, sayalah yang lebih dulu mengenal Ken Dedes. Paman mengerti, tetapi Paman tidak bisa berat sebelah. Karena Paman mempunyai pertimbangan sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Ken Dedes mempunyai pilihan sendiri. Dan Paman rasa pilihannya adalah benar. Persoalan wanita memang cukup peka, Paman. Tetapi saya bersyukur karena keadaan ini bisa dikendalikan. Saya percaya Ken Dedes mempunyai pilihan yang tepat. Di saat perbincangan itu tengah berlangsung, Ken Dedes muncul membawa minuman. Dengan sikap yang lembut dan sopan, gadis cantik putri tunggal Empu Purwa itu menyuguhkan tamu-tamunya, termasuk juga Kameswara. Setelah selesai menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya, Ken Dedes pun duduk di sebelah kiri ayahnya. Ayo, silakan disambi, silakan. Iya, Paman. Ayo, Kakang Narasinga. Iya. Kameswara, silakan. Kukira suasananya akan tambah gembira kalau kau pun ikut minum. Ayo. Oh, iya. Terima kasih, Kisanak.
Nah, sekarang Ken Dedes sudah ada di sini. Sebaiknya utarakanlah apa maksud kedatanganmu ke Panawijan ini, Ken Arok. Baiklah, Paman. Saya akan mengutarakan apa tujuan saya kemari. Mudah-mudahan saja Ken Dedes menyambutnya dengan baik. Sebelumnya, saya minta maaf padamu, Ken Dedes. Karena tadi saya telah membuatmu terkejut. Tetapi terus terang, kedatanganku kemari bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk kebaikan. Aku datang ke tanah Panawijan ini atas petunjuk kakek Lohgawe. Beliau mengatakan di sini ada seorang gadis cantik. Setelah kuselidiki ternyata kenyataannya memang benar. Dan aku bermaksud untuk berterus teranglah. Kau tidak perlu sungkan-sungkan bahwa kedatanganmu kemari untuk melamar Ken Dedes. Iya. Kameswara benar. Kedatanganku kemari untuk menyuntingmu. Mendadak wajah Ken Dedes menjadi merah. Dia tidak menyangka kedatangan Ken Arok ke Panawijan itu adalah untuk melamarnya. Ken Dedes menghela nafas panjang. Ditatapnya wajah prajurit Tumapel itu. Kemudian setelah itu dia palingkan wajahnya menatap Kameswara. Suasana jadi semakin tegang. Empu Purwa sendiri hanya bisa mengamati dengan penuh seksama. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menerima lamaranmu, sementara aku belum pernah mengenalmu. Sekalipun aku mengenalmu, aku sudah mempunyai pilihan sendiri. Jadi, kau menolakku? Ayah, aku tidak bisa menerima lamarannya. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak kucintai? Angger Ken Arok, kukira kau tidak perlu kecewa. Seperti yang kau dengar sendiri. Begitulah keputusannya. Kelak jika Dewata Agung memang mempertemukan kalian, bukan mustahil jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Sudahlah, Paman. Kukira masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Yang jelas, aku sudah mendengar keputusan Ken Dedes bahwa dia menolakku. Benar. Tetapi terimalah keputusan itu dengan besar hati. Aku sebenarnya merasa tidak enak padamu dan juga pada Kakang Lohgawe. Namun begitulah keputusan dari anakku. Paman tidak perlu resah dan juga jangan merasa tidak enak. Keputusan Ken Dedes sangat tepat dan Kameswara pun tidak bisa disalahkan. Karena dialah yang lebih dulu mengambil hati Ken Dedes. Maaf, Paman. Kukira sudah saatnya kami mohon diri. Nanti dulu. Kalian belum lama berada di sini. Kita masih bisa membicarakan masalah lain. Kalau perlu, kita saling tukar pikiran. Terima kasih, Paman. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Karena saya tidak ingin ada hal-hal lain yang akan terjadi. Kameswara, masalah ini tidak bisa kulupakan. Hari ini juga kutunggu kau di sebuah sungai yang ada di sebelah barat desa ini. Datang. Jangan sampai tidak. Aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Ken Arok, apalagi yang ingin kau lakukan terhadap temanmu? Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu tahu. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Saya pamit dulu, Paman. Angger Ken Arok. Sudahlah, Paman. Biarkan saja apa maunya. Tapi dia mengancammu, Kameswara. Apakah kau kenal dekat dengannya? Iya, saya paham benar wataknya. Kami bersahabat baik ketika tengah bertapa di padang karautan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan di tepi sungai itu? Saya tidak tahu, Paman. Tetapi biar bagaimanapun, saya harus memenuhi keinginannya. Jangan, Kakang. Aku tidak mau kau berkelahi dengannya. Harga diriku justru akan jatuh seandainya aku tidak memenuhi keinginannya. Kau tidak perlu khawatir, Ken Dedes. Aku akan berusaha untuk mencegah masalah. Aku sangat mencemaskan keadaanmu, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Doakan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun terhadap diriku. Berhati-hatilah, Kakang.
Orang itu kelihatannya berbahaya. Iya, Kendedes. Aku akan berhati-hati. Paman, saya pergi dulu. Aku harus menjelaskan apa yang seharusnya Kameswara terima. Dia lupa padaku. Seharusnya dia menyadari siapa aku. Maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya pada Kakang. Masalah ini hanya kami alami berdua. Dan itu terjadinya sudah cukup lama. Lalu apakah ada hubungannya dengan Ken Dedes? Iya, memang ada. Tetapi Kakang tetap tidak akan mengerti. Oh, begitu rahasianya kah? Sehingga aku tidak boleh mengetahuinya. Masalah ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang pada Kakang. Nanti juga Kakang akan mengerti. Tidak kusangka. Ternyata aku mempunyai teman yang aneh. Dan mempunyai latar belakang yang misterius. Namun begitu, aku salut padamu. Kau hebat dan berani dalam segala hal, Ken Arok. Berani mengutarakan isi hatimu. Padahal itu memang tidak layak kau lakukan. Maksud Kakang? Ya, kau begitu berani mengutarakan bahwa kau menyukai Ken Dedes, malah ingin melamarnya. Aku sudah terlanjur tertarik padanya, Kakang. Dan aku rasa itu tidak salah kalau aku mengutarakan isi hatiku. Pandangan Kakang sendiri bagaimana terhadap gadis itu? Luar biasa. Luar biasa sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna seperti Ken Dedes. Tapi sebelumnya, bukankah Kakang mencemoohkan? Iya, karena sebelumnya aku belum melihat sampai sejauh mana kecantikannya. Dan setelah aku mengetahuinya, aku benar-benar kagum. Wajahnya bagaikan rembulan di kala purnama. Bersinar bersih bagaikan kulit seorang bayi. Apakah Kakang pun jatuh cinta padanya? Aku laki-laki normal. Kukira hal yang wajar jika aku terpikat oleh sesuatu yang bagus dan indah. Ya, aku mengagumi Ken Dedes sebagai sebuah lukisan. Artinya aku melihat dia hanya sebatas kagum saja. Rasanya tidak mungkin jika aku memilikinya. Aku tidak ingin melibatkan diri dengan persoalan kalian. Bagus. Menurutku tindakan Kakang Narasingha benar. Namun sungguh disayangkan. Ken Dedes telah menjatuhkan pilihan pada Kameswara. Kalau saja awalnya aku yang bertemu dengan Ken Dedes, mungkin akulah pilihannya. Kalau boleh aku tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu, Ken Arok? Sepertinya kau mengenalnya dengan baik. Iya, aku memang kenal baik dengan dia. Dia bernama Kameswara dan berasal dari perguruan pesanggaran. Sekalipun semula ia hanya seorang murid biasa, tetapi dia telah mendapat anugerah dari Dewata Agung. Dari pengalamannya ketika dia berada di air terjun Kambang Ayun, dia mendapat sebuah kehebatan. Dan sekarang dia menjadi seorang pendekar yang sakti mandraguna. Oh, dia seorang pendekar yang sakti mandraguna. Sejauh mana kehebatan yang dimilikinya, Ken Arok? Mungkin kau pernah mengenal orang sakti dan hebat di jagat ini. Sebutkan, siapa orang yang kau kenal itu? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Bukankah aku menanyakan tentang kawanmu? Aku hanya ingin mencari perbandingan. Sebutkan saja. Baik. Aku pernah mendengar ada seorang tokoh tua bernama Sabalangit. Konon kehebatannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Ia bisa menghisap ilmu lawannya. Ki Sabalangit? Ya, Ki Sabalangit. Kenapa kau tertawa? Apakah kau pun pernah mendengar nama itu? Iya, aku memang pernah mendengar nama orang itu. Dan mengenai kehebatannya, hampir banyak orang-orang yang kurang yakin. Sekalipun kenyataannya itu benar. Asal kau tahu saja, Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara. Apa? Ki Sabalangit pernah dikalahkan Kameswara?
Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Rasanya tidak masuk akal kalau pemuda macam temanmu itu mampu mengalahkan Ki Sabalangit. Kau mulai mencemooh. Kalau nanti kenyataannya kau lihat, barulah kau akan percaya siapa Kameswara itu. Tapi aku kurang yakin, Ken Arok. Aku bicara yang sebenarnya, Kakang. Kameswara memang seorang pemuda yang hebat dan luar biasa. Aku memang belum bisa mempercayainya kalau belum lihat yang sebenarnya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Kakang Narasingha. Selama sesuatu itu bisa disentuh dan dilihat oleh mata, maka aku yakin hal itu bisa saja terjadi. Ki Sabalangit seorang manusia biasa, begitu juga Kameswara. Jadi kukira tidak ada keanehan kalau temanku itu bisa mengalahkan laki-laki tua berilmu tinggi itu. Rupanya di luar sepengetahuanku banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Ken Arok, lihat. Siapa itu yang datang? Ken Arok segera menoleh. Tatapan matanya begitu tajam, setajam burung elang yang mencari mangsanya. Orang yang dilihat pemuda dari padang karautan itu, atau singa dari padang karautan itu, terus melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar karena tertutup deburan air yang mengalir. Nah, siapakah orang yang datang mendekati Ken Arok itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.